Dalam hal luas wilayah, Rusia adalah negara terbesar di dunia. Wilayahnya mencakup sepertiga dari wilayah daratan Eurasia dan sekitar 11% dari total daratan di seluruh dunia. Terletak dekat dengan kutub utara dan memiliki wilayah yang terbentang dari Asia ke Eropa, membuat Rusia memiliki keanekaragaman kondisi geografis. Kondisi tersebut sangat menguntungkan perekonomian Rusia. Namun di sisi lain, juga berpotensi mengancam kehidupan penduduk Rusia. Memiliki luas wilayah 17,1 juta kilometer persegi, membuat Rusia memiliki perbatasan terbanyak dibandingkan negara manapun di dunia. Ada 16 negara berdaulat yang mengelilingi perbatasan daratnya, yakni Norwegia, Finlandia, Swedia, Estonia, Latvia, Belarus, Ukraina, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mongolia, Cina, Korea Utara, Jepang, Lituania, serta Polandia, yang berbatasan dengan wilayah eksklav Rusia, yaitu Kaliningrad. Ada juga Amerika Serikat yang memiliki perbatasan maritim di Kepulauan Diomede. Wilayah yang sangat luas ini menjadikan Rusia sebagai salah satu dari 3 negara yang memiliki pantai di sepanjang 3 samudra, yakni Samudra Atlantik, Samudra Arktik, dan Samudra Pasifik. Garis pantai Rusia juga merupakan yang terpanjang keempat di dunia dengan panjang 37.653 km. Bentang alam Rusia sangat bervariasi, mulai dari es beku, dataran tinggi pegunungan, hingga rawa-rawa raksasa. Sebagian besar wilayah Rusia terdiri dari daratan berbukit-bukit tanpa pepohonan yang disebut stepa. Sedangkan wilayah Siberia yang menempati 3/4 wilayah Rusia didominasi oleh hutan pinus luas yang disebut taika. Rusia memiliki 3 pegunungan utama. Yang pertama ada Pegunungan Ural, membentang dari utara ke selatan di sebelah barat Rusia sepanjang 2.500 km dan lebar rata-rata 320 km. Pegunungan ini sekaligus menjadi pemisah antara Eropa dan Asia. Pegunungan Ural adalah wilayah yang penting bagi ekonomi Rusia karena adanya batu bara. Selain itu, Pegunungan Ural juga memiliki industri yang berkembang, seperti industri logam, pembuatan besi, dan produksi energi. Yang kedua ada Pegunungan Kaukasus. Pegunungan ini terletak di wilayah selatan Rusia dan membentang antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Puncak tertinggi di Pegunungan Kaukasus adalah Gunung Elbrus, yang memiliki ketinggian 5.642 meter, dan merupakan gunung tertinggi di Eropa. Pegunungan ini memiliki puncak-puncak tinggi, lembah-lembah yang dalam, dan tebing-tebing yang curam. Yang terakhir, ada Pegunungan Altai, yang terletak di Siberia Selatan dan membentuk perbatasan antara Rusia, Mongolia, Kazakhstan, dan Cina. Pegunungan Altai adalah daerah yang sangat beragam secara ekologis. Wilayah ini mencakup hutan taiga, padang rumput, tundra, dan daerah alpin yang dipenuhi dengan es dan salju. Selain pegunungan yang menakjubkan, Rusia juga memiliki beberapa sungai terpanjang di dunia, termasuk Sungai Volga sepanjang 3.530 km. Sebagian besar sumber air dari Sungai Volga berasal dari salju sebanyak 60% dari total debit. Air hujan menyumbang sebanyak 10% dan sisanya berasal dari sumber air tanah. Selain Volga, ada juga Sungai Lena, Sungai Amur, dan Sungai Ob. Sungai-sungai ini memainkan peran penting dalam transportasi dan ekonomi Rusia. Rusia juga memiliki danau terdalam dan tertua di dunia, yakni Danau Baikal yang berada di Siberia. Danau ini memiliki ekosistem yang unik dan beragam. Secara garis besar, wilayah Rusia yang terbagi antara benua Eropa dan Asia, yang secara alami membagi dataran di Rusia menjadi dataran Siberia dan dataran Eropa. Rusia Eropa memiliki sejumlah dataran rendah yang meluas, seperti dataran Eropa Timur dan dataran Barat.
Dataran ini relatif datar dengan tanah yang subur, membuatnya cocok untuk pertanian dan pemukiman. Oleh karena itu, populasi Rusia yang mencapai 144 juta jiwa, sekitar 75%-nya tinggal di wilayah Rusia bagian Eropa, termasuk keberadaan ibu kota Rusia, yakni Moskow. Sedangkan dataran Siberia, yang merupakan bagian dari Rusia Asia, memiliki kondisi permafrost yang meluas. Permafrost adalah lapisan tanah yang beku sepanjang tahun, bahkan selama musim panas. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa Rusia Asia sedikit penghuninya. Meskipun sulit untuk ditinggali, permafrost di Siberia adalah wilayah yang sangat penting dalam hal sumber daya alam dan mineral. Terlepas dari sulitnya mengakses sumber daya alam dan mineral karena kondisi yang beku, Siberia memiliki banyak cadangan minyak bumi dan gas alam yang sangat besar di bawah lapisan permafrost. Bahkan di antaranya ada ladang minyak bumi terbesar di dunia, seperti ladang minyak Samotlor di Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug. Beberapa tambang batu bara besar juga terletak di wilayah permafrost Siberia, seperti tambang batu bara Kuznets di wilayah Kemerovo. Selain itu, di wilayah Siberia juga memiliki cadangan logam berharga seperti biji besi, nikel, tembaga, timah, dan emas, yang juga menjadi sumber daya penting untuk industri dan ekonomi Rusia. Yang lebih wow lagi nih, geolovers, di Yakutia, sebuah wilayah di Siberia, merupakan salah satu produsen intan terbesar di dunia. Intan sering ditemukan di lapisan permafrost dan merupakan sumber daya alam berharga bagi Rusia. Wilayah Rusia yang membentang luas juga merupakan rumah bagi hutan terbesar di dunia dengan lebih dari 8.151.356 km persegi yang merupakan seperempat dari cadangan kayu dunia, termasuk spesies pohon jenis konifera seperti pindus, cemara, larch, dan cedar. Di wilayah Siberia juga terdapat Siberian Traps yang merupakan vulkanik besar yang terbentuk selama proses geologi Siberia sekitar 252 juta tahun yang lalu dan merupakan salah satu peristiwa vulkanik terbesar dalam sejarah bumi. Siberian Traps adalah salah satu contoh supervolcano yang menghasilkan letusan dengan jumlah material yang sangat besar. Letusan ini diyakini berkontribusi pada peristiwa kepunahan massal Perm-Trias yang mengakibatkan punahnya sekitar 96% spesies laut dan 70% spesies darat. Efek rumah kaca akibat gas-gas vulkanik yang dilepaskan juga menyebabkan peningkatan suhu global dan penurunan kadar oksigen di laut saat itu. Peristiwa Siberian Traps memiliki dampak dalam sejarah evolusi bumi, karena efek iklim dan ekologi yang menghancurkan yang dihasilkan oleh letusannya. Peristiwa ini juga memberikan wawasan penting bagi ilmuwan tentang bagaimana letusan besar seperti ini dapat mempengaruhi lingkungan dan perubahan iklim global. Saat ini, Siberian Traps mencakup area yang sangat besar, mencapai sekitar 2 juta kilometer persegi dan terdiri dari banyak gunung berapi, lembah lava, dan saluran lava. Seiring berjalannya waktu, Siberian Traps telah mengalami proses erosi yang mengubah topografinya. Erosi telah menciptakan lembah, jurang, dan lereng-lereng yang curam di beberapa bagian wilayah ini. Terlepas dari betapa menakjubkannya kondisi geografis Rusia dan potensi ekonominya yang besar sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas, namun Rusia juga menghadapi berbagai ancaman yang timbul dari kondisi geografisnya. Seperti rentannya Rusia terhadap berbagai bencana alam, termasuk gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Khususnya di wilayah Kaukasus dan Siberia, sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi dan banjir sungai yang dapat mengancam penduduk dan infrastruktur. Perubahan iklim global juga menyebabkan kerusakan ekologi yang serius, seperti pencairan permafrost dan penurunan habitat satwa liar. Selain itu, persaingan atas sumber daya alam dan rute pelayaran di Laut Arktik juga menghadirkan konflik dengan negara-negara Arktik lainnya. Wilayah yang sangat luas dan berpenduduk jarang di Siberia dan timur jauh Rusia dapat menciptakan tantangan besar dalam hal akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Isolasi geografis ini juga dapat menjadi hambatan dalam situasi darurat seperti bencana alam atau pandemi.
Selain itu, Rusia dengan perbatasannya yang banyak membuat beberapa daerah perbatasan tersebut menjadi sumber ketegangan geopolitik. Konflik perbatasan sering muncul, terutama di wilayah yang sensitif seperti Ukraina dan wilayah Arktik. Nah, Geolovers, menurut kalian Rusia dengan wilayahnya yang sangat besar ini suatu anugerah atau sumber masalah? Komen di bawah ya.